anak guru itu menikah dengan anak guru. Wow. Tapi kalau ada santri suka anak guru, itu bukan makomnya lagi. Apa tuh makom tuh, Mbak? Makom itu kayak Batu bahasa nisan. derajat. Kalau keturunan Kanjeng Nabi Muhammad itu Allah lebih memuliakan, dan ulama itu adalah keturunan Nabi Muhammad. Suka karena pendiam, ada yang suka karena ilmunya, ada yang suka karena apa ya, ganteng, cantik gitu. Yang paling sering tuh suka karena apa itu kedudukannya. Oh, jadi kalau kita mendekati guru itu nggak apa-apa, tapi kalau mendekati anaknya itu harus berpikir 2 kali gitu ya, Mbak ya? Iya Mbak, lihat makomnya kita boleh bermimpi. Kita kalau memang bermimpi tinggi ya gitu loh ya. Ini nanti Mas Ryan ini pasti divonis nanti. Divonis apa? Divonis Dihukum. hukumannya harus menjaga Neng Nanda seumur hidup. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Umi Liva Official. Sekarang jadi saat ini malam-malam tuh aku punya pikiran ya. Kan Mas Ryan kan suka sama Mbak Nanda gitu. Nih, ini jadi viral trending di satu nih di pondok ini. Jadi aku mau tahu gimana sih tanggapannya santriwati di sini tuh, karena setiap orang tanggapannya berbeda-beda, kan jenis pemikiran juga berbeda-beda. Jadi apa itu namanya langsung kita ke kamar, mumpung mereka tuh tadi tuh lagi ngobrol-ngobrol, jadi langsung kita ke sana. Jadi aku siapin kameranya dulu, jadi ini tuh kameranya tersembunyi agar mereka tuh kayak gimana ya, kayak til gitu, mengungkapkan apa isi hati mereka gitu, langsung ceplos-ceplos gitu. Yaudah, ayo langsung kita ke sana. Iya, Mbak ya. Aduh, susah banget nih. Ih. Tahu nggak sih? Nggak tahu. Daripada nunggu aku buka ini lama ya. Aku tuh Bukan sama sembarangan. ada Fatima 5. Ada sih. Ada sampah di sini ya. Tahu nggak sih? Jadi itu udah viral di sini. Apa? Trending di satu ya? Trending di satu ya di sini? Iya, di kabar santri TJ tuh. Iya, gimana? Mas Ryan suka sama. Ya buat Sama siapa? Aduh, ini susah banget kali. Suka sama itu loh. Sama siapa? Sama Neng Nanda Al-Barokah. Kok bisa ya? Al-Maimunah. Astagfirullahaladzim. Nah itu gimana tuh Mbak pendapatnya Pian? Kan tahu sendiri katanya Mas Ryan itu ya pernah ngomong sih aku tuh cocok nggak sama dia gitu. Sebenarnya sih kita kalau kita nggak boleh Mbak ya. Jadi Tapi kan nggak ada orang, udahlah nggak apa-apa. nanti kita minta maaf ya. Nanti. Ntar gibah. Astagfirullahaladzim kalian itu. Istighfar 200 kali. Astagfirullahaladzim. Iya, astagfirullahaladzim. Tapi kan ya nggak apa-apa sih, udah biasa lah. Tapi kok Santri itu kepo. Tapi bukan anu loh guys, apa kayak ya sekedar anu aja, ngomong-ngomong aja, bincang-bincang, ngopi ngolah pikir. Kalau pendapatnya Mbak gimana? ya wajar sih kalau setiap makasih. Ayo. Enggak, Kalau setiap guru itu mesti banyak yang suka. Karena apa? Karena banyak kelebihan. Pertama karena ibadah, sholat. guru. Kan itu guru. Kan itu anaknya anu guru kita, Romo Yai Rodi. Iya. Ibadah, terus ilmu, Al-Qur'annya. Dan
ya nggak mungkin. Lah siapa tahu kan nanti Mas Ryan kayak sekarang tahun berapa? Tahun 2000 2022 udah. Nanti 2023 dia jadi hafiz Quran 33 juz. Tapi prinsipnya kalau di pondok yang aku tahu, kalau ya itu kalau selesai ngaji kitab Riyadhus Shalihin ya, kalau anak guru itu menikah dengan anak guru. Wow. Tapi kalau ada santri suka anak guru, itu bukan makomnya lagi. Apa tuh makom tuh, Mbak? Makom itu kayak Bahasa bahasa derajat, Oh. derajatnya gitu. Iya. Kalau menurut aku sih ya nggak salah sih, karena cinta itu tidak memandang umur, Iya. status, atau derajat. Itu cinta itu bisa terjadi Karena apa derajat. Mbak? Kalau anak ulama itu mengapa memilih anak guru dengan anak guru? Karena apa? Kan kita dibedakan menjadi dua. Memang kita pertamanya dari Nabi Adam dan Ibu Hawa, tapi setelah kanjeng Nabi lahir itu dibedakan menjadi dua. Kalau keturunan kanjeng Nabi Muhammad itu Allah lebih memuliakan, dan ulama itu adalah keturunan Nabi Muhammad. Ada dua, ada yang keturunan Nabi Adam, ada yang keturunan Nabi Muhammad. Kalau yang Nabi Muhammad itu Allah lebih jaga dari maksum. Maksum itu apa artinya? Dijauhkan dari maksiat. Kenapa Nabi Muhammad dibilang maksum? Karena apa? Nabi Muhammad itu dijauhkan dari maksiat. Setiap Nabi Muhammad jalan itu kenapa menunduk? Karena itu adalah maksum, menghindari maksiat. Tapi Mas Ryan itu sampai sakit nih, Mbak. Ya kita santri harus Iya. sadar lah Mbak, makomnya kita siapa. Di sini kita santri. Kita yang kita harus menjaga. Apapun bisa terjadi, bisa saja Ryan tuh menikah dengan isi itu. Ya juga sih. Seperti makanan. Nah, makanan aja butuh Yang full bisa menjadi sedikit. bukan itu deh. Makanan itu apa, terkadang kita butuh penyeimbang, kayak harus makan yang bergizi gitu. Terus hati juga butuh penyeimbang ya. Sulit, Mbak. Penyeimbangnya ya kamu. Sulit. Kalau kita mendekati anak guru itu sulit. Ya gimana ya, single itu prinsip guys, tapi jomblo itu pilihan. Bener kan, kalau kita milih single, oh, gue nggak mau sama itu tuh, gue berprinsip gini. Tapi kalau jomblo kan pilihan, kayak kita mau suka seseorang gitu. Makanya mereka banyak yang suka. Kenapa? Karena ada dua faktor. Yang kalau kebanyakan anak ulama itu mereka tuh lebih lembut gitu ya. Kalau anak yang dari memang semua dari Nabi Adam itu kayak kalau kita gak punya ilmu itu lebih keras gitu loh Mbak. Maksudnya itu kalau anak ulama itu kalau dia mau marah dia mikir, dia takut Allah. Kedua, karena ilmu apa yang diterapkan yai atau bunyai gitu. Tapi kebanyakan kalau pondok besar pasti abahnya pas ngajar santri pasti akan bilang kalau anak guru ini ke anak guru. Tapi memang kalau dia itu nggak mau ya Mbak nyakitin hati orang, kayak kamu siapa mau sama anakku, nggak mungkin. Pasti yai kalau ada yang suka nggih gitu. Karena apa? Karena yai di sisi itu dia juga menjaga dia juga sebagai guru. Kedua, dia juga takut menyakiti santri. Ya memang nggak di sini aja sih, di pondok-pondok lain juga memang ada sih yang suka sama bosnya, yang suka sama nengnya. Itu pun karena awalnya itu ngefans gitu ya. Terus Kan mustahil kan? iya, Banyak yang mustahil. Juga mustahil bagiku. ada yang suka karena pendiam, ada yang suka karena ilmunya, ada yang suka karena apa ya, ganteng, Kan cantik gitu. gitu. Yang paling sering tuh suka karena apa itu kedudukannya. Derajat. Derajat. Astagfirullah. Iya, aku jujur pernah aku lihat cerita kayak gitu.
ya biasa lah di kalangan santri seperti itu ya. Semoga Mas Ryan sabar ya, minta aja sama Allah, Istiqoroh dulu guys. istikharah Karena kalau masalah cinta itu emang ribet ya Mbak ya. banget. Iya. Mungkin Mbak Ufa ada pencerahan buat kita. Ya daripada kita apa makan-makan dingin kalau nggak ada ilmu gitu, mungkin Ya emang sih kalau kita punya guru, kita itu harus sayang, terus harus ada cinta. Kalau kita di hati benci sama guru gitu ya, sedikit gitu ya di hati, itu membuat ilmu tidak bermanfaat, Tidak barokah. tidak manfaat, Hah? tidak manfaat. Iya. maksudnya benci gimana Mbak? Kayak benci gitu apa ya, kayak sakit hatinya gitu kan. Di taklim kan itu biasanya metode awal anak mondok itu adab terhadap guru, akhlak terhadap guru. Oh ngerti. Maksudnya itu nanti kalau Mas Ryan ditolak gitu, nggak jadi gitu, nggak boleh punya hati. Masa benci, Oh, ikhlas aja, Allah udah rencanain yang terbaik kok, iya. rencana yang terbaik buat Mas Ryan. Percaya aja sama Allah, kalau tidak bisa mendapatkan, insya Allah di depannya itu ada yang terbaik buat Mas Ryan. Kalau Mas Ryan itu memang menjaga hati ya, maksudnya menjaga hati itu dia hanya sama Allah, nggak pacaran gitu maksudnya, Walah. nggak pacaran gitu. Kalau dia suka ning nada ya dia usaha, tapi kalau nggak jodoh percaya sama Allah, ada yang terbaik buat Mas Ryan gitu. Apalagi kalau cinta-cinta itu Mbak, mesti itu nahan rindu ya. Rindu itu berat. Jangan aku aja. Jangan rindu. Kayak Dilan dong. Aku mending Iya, nggak usah. ada juga di kitab Alala ya, yang alala tanalu ilma illa bisitatin. Siapa orang yang menjauhi ulama, dia akan tersesat. Karena apa? Ulama itu adalah penerus Nabi Muhammad SAW. Makanya kita kalau ada ulama itu jangan benci, jangan dihujat, ataupun jangan kayak salah sedikit digibah. Jangan. Kita di hati harus tumbuhkan rasa cinta. Bila ada kesalahan, kita maafu, kita hilangkan, lihat kebaikannya aja gitu. Jadi itu di Alala itu sudah diterangkan, siapapun yang menjauhi ulama dia akan tersesat. Maksudnya seperti ini, dia benci, ya udah kesatnya itu ke jalan kayak apa, ke malam, diskotik, kayak Homer, itu jalan yang sesat ya, kayak itu jalan sesat. Karena apa? Memang pertama hidayah itu dari Allah, tapi kedua pelantarannya itu ulama yang menasihati kita, yang membimbing kita ke jalan yang benar, membimbing kita bisa lebih mencintai Allah. Kenapa aku suka mencari ilmu? Karena apa? Kita butuh bunyai, butuh ulama agar kita bisa lebih dekat dengan Allah. Caranya gimana? Kan banyak, katanya gak boleh benci sama orang, gak boleh dendam. Nah itu cara-cara kita mendekatkan sama Allah. Jadi kita mendekati guru agar kita diajarin bagaimana kita bisa lebih mendekatkan diri pada Allah, lebih cintai Allah. Intinya seperti itu, Mbak. Oh, jadi kalau kita mendekati guru itu nggak apa-apa, tapi kalau mendekati anaknya itu harus berpikir 2 kali gitu ya Mbak ya? Iya Mbak, lihat makomnya kita boleh bermimpi. Kita kalau memang bermimpi tinggi ya gitu loh ya, memperbaiki keturunan gitu loh guys. Loh, kok telat di mana-mana? Iya, kalau keturunan itu kan dia silsilnya itu dari keluarga yang emang Allah jaga gitu ya. Ya emang sulit kita dapatkan gitu Mbak. Emang Tapi sulit. ini nanti Mas Ryan ini pasti divonis nanti. Divonis apa? Divonis Dihukum. hukumannya harus menjaga Ning Nanda seumur hidup. Amin. Amin. Kita doain Semoga aja yang dia terbaik buat diirinkan ya. Mas Ryan. Amin. Kalau
kalaupun Mas Ryan emang cinta, dia harus punya usaha. Usaha itu harus berat. Pertama sholat, puasa, Al-Qur'annya harus Hatam tuh. itu dibenerin. Pertama mahraj. Kalau pondok Al-Qur'an itu yang diutamakan mahraj. Kalau 1 tahun sampai 2 tahun itu. Aku tahu Mas Ryan itu kalau masalah kepribadiannya tuh bagus loh. Maksudnya dia tuh pendiam gitu. Terus apa? Ngajinya juga bagus. Pendiam, saking diemnya ternyata diam-diam suka Lanjutkan. Dia menghanyutkan. Harus banyak ilmu yang Mas Ryan harus tahu, kayak Yang kita digali tafsir Al-Qur'an, tafsir Jalalain, harus mumpuni banyak ilmu, tapi juga harus tawadu. Biasanya guru itu melihat muridnya itu kan apa? Karena taatan dia pada Allah. Tapi ya itu ya murid istimewa lah kalau di dapat matur yainya gitu. Tapi kalau sekarang sih banyak pondok Mbak ya. Banyak pondok, ada sih yang nggak mondok, yang nggak ngaji. Dia itu ceramah salah-salah. Nah itu kita makanya di kitab kita harus memilih guru, lihat nasabnya, maksudnya lihat pertama nasab karena kalau mengaji Nabi, kedua guru-gurunya siapa, harus nyambung sampai ke kanjeng Nabi gitu. Tapi kalau Mas Ryan ini kelihatannya tuh dari keturunan Cina Islam itu gimana ya? Tapi ya nggak apa-apa sih kalau menurutku ya, kan udah Islam kan ya. Nanti keturunannya Islam. Yang saya pengen kasih tahu ya, kalau pengen cari guru itu dilihat dulu guru nasabnya siapa, terus guru-gurunya itu dari mana. Jangan asal ada yang ngajarin Al-Qur'an atau apa. Kadang dia nggak bisa ngaji Al-Qur'an, cuman baca itu loh, baca bahasa Indonesianya, terus ngajarin, nggak bisa tajwidnya, terus nggak pernah ngaji fikih. Kayak apa fikih itu, mabade fikih itu kan mabade yang mendalami fikih gitu ya. Dia udah ceramah gini. Makanya kalau cari guru itu harus hati-hati. Pertama harus diisi horoi, harus tahu nasab-nasabnya. Jadi guru pun harus diisi korohi ya? Iya benar. Wow, amazing. Baru tahu. Kamu baru tahu kan Mbak Ita? Ya kan kemarin cuma kita tahunya Mbak Depi yang istimewa masalah Sekarang pondok itu udah banyak Mbak. Dia ngerti ilmu, gak ngerti ilmu, dia bangun pondok. Ya pokoknya dikasih pondok gitu. Ada 2, ada yayasan yatim piatu dan pondok. Kalau pondok itu memang pribadi ya, itu adalah pribadi. Tapi kalau yayasan yatim piatu itu dari pemerintah, dan jadi dapat uang dari pemerintah. Bentar Ya, ya Mbak, aku minta maaf kalau ada salah ya. Ya nggak apa-apa sih. Bentar aku mau pengen ke WC. Ngapain? Enggak, Mbak Bayu tadi pengen ngomong Iya. mau ke sana cuman Man, Mau mikirin Cak Malik? enggak, maksudnya itu kan lagi ngomong tentang ilmu, jadi dia tuh mau ke sana tuh malu gitu. Jadi dia ngomong ke aku gitu. Nah, Iya. Makasih Mbak Nova.